semuanya. Kita lanjut wa amma burhanu wujubil indalillah. Dalil argumen tentang wajibnya sifat hidayah. Jadi kita ngomongin dalil, ngomongin argumen. Cuman sebelum kita lanjut begini ya, Tuhan itu nggak butuh dalil untuk keberadaannya, itu nggak butuh dalil. Cuman manusia kadang-kadang suka ribet kalau nggak ada dalilnya, nggak ada argumennya, agak-agak ribet. Jangankan itu kan, nih pilpres mulai. Makanya kita hari-hari ini hari ini itu kalau nggak ada dalil, kalau nggak ada misal ada kenapa pengen jadi presiden, gimana daripada nanggur gimana mending jadi presiden kok nyemangat milih ya. Tapi kalau saya pengen jadi presiden supaya masih makan, semuanya saya kasih makan, kalau nggak mau saya ubah semuanya, bensiannya paling dirubah apa ya. Kalau enggak, saya mau ngasih KTP yang ada aneh. Dibandingin yang lain, itu kan enggak. Itu yang kita butuh. Jadi yang butuh kita saja. Kita yang butuh dalil, bukan Allah. Allah enggak butuh dalil. Ya Allah untuk mewujudkannya, untuk sifatnya ini enggak butuh dalil. Cuman kita agak-agak ribet. Kalau nggak tahu dalilnya, nggak tahu alasannya, itu teh suka sembrono, itu loh. Nih karyawan itu bisanya kuat, bahkan punten saya tuh ada jamaah kita yang dari Lampung ya, dari Lampung bukan ini, bukan dia. Ada jamaah kita dari Lampung, dia kan pulang mudik, begitu mau pulang ke sini meninggal. Anaknya di Korea itu pokoknya di luar dikasih tahu itu nggak mau pulang. Nah, betul orang tua meninggal, orang tua mah itu nggak bisa pulang. Alasannya gini itu. Gara-gara alasan itu, sebesar apapun masalah bisa dihadapi. Kita ngaji, karena tidak punya alasan buat ngaji, tidak punya keinginan, tidak punya alasan. Itu kok ngadoakeun Ustaz. Itu parah pisan. Geus mengaji henteu ngadoakeun Ustaz. Gering nih. Rek mati. Enggak dilihat cuma awannya juga ini kayaknya Ustaznya sakit. Goblok. Parah pisan. Nonton Ustaz kita datang di tukang. Sudah datang ke dewa aing geus beunang disindir teh itu karena punya alasan. Tanpa alasan susah. Orang yang kerja itu bisanya mereka kuat karena punya. Nah gini, jadi agar supaya kita lebih kuat dalam menyembah Allah, melakukan segala sesuatu karena Allah, kita harus tahu alasannya. Lah, apa alasannya? Fali'annahu, karena gini, laulam yakun qadiman, jikalau Tuhan itu tidak qadim, tidak dahulu, karena haditan, berarti Tuhan baru sama dengan kita. Kalau sesuatu yang baru itu kayak takiru ila muhaddid, dia butuh yang bikin. Kita
Kita yang kumpul-kumpul di sini, ini kan semuanya paling benar. Baru kemarin ini lahir, itu kan ada yang ngelahirin. Yang ngelahirin itu ada yang ngelahirin lagi. Pasti butuh kayak gitu terus-terusan. Jadi ujung-ujungnya teh putar. Dan gini, yakni maksudnya anggap bahwasanya idza thabata wujudu. Kalau memang kita sudah tahu ya tentang keberadaan, bisa dianggap begitu, keberadaan Tuhan itu sudah pasti bima sabaqo dengan dalil yang sudah dijelaskan sebelumnya minal Qur'an. Di antaranya gini, bahwa semua makhluk yang ada di alam dunia ini butuh pencipta. Itu nggak mungkin langsung ada gitu ya, nggak mungkin, pasti ada yang menciptakan. Motor nolong sorangan nggak mungkin, pasti ada yang menciptakan. Ya, ada dagangan pasti ada yang dagang, ada anak pasti ada yang bikin anaknya, kan gitu udah. Nah itu pasti sesuatu yang pasti. Nah, fa'innahu jibula, makanya wajib tahu kepada Allah Ta'ala apa al-qidamu dahuluan. Gini ya, sebelum kita lanjut, emang pentingnya apa sih nanti buat prakteknya gimana? Gini, diulang sekali lagi, kita teh butuh Tuhan, butuh nanti. Sebelum kita ngomong kita butuh Tuhan, emang Tuhan teh apa? Terus untuk merah sesuatu yang paling diinginkan, yang paling diharapkan, yang paling ditakuti, yang paling segala-galanya, itu namanya Tuhan. Yang paling dihasrati, yang paling diusahakan, itu namanya Tuhan. Nah, loh kenapa kita bahas tentang masalah dalilnya kayak ini? Maksudnya ini supaya jangan salah kita dalam mentuhankan sesuatu. Sebab nanti kalau sudah berbicara tentang masalah Tuhan, itu ada bicara tentang masalah ibadah. Masalah ibadah. Anda kalau sudah berbicara tentang masalah PT, pasti ngomongin kerja, gitu loh. Benar? Ya. Kalau udah ngomongin PT, berarti ngomongin kerja. Tapi kalau nggak ada PT, emang ada yang kerja? Nggak bakalan ada. Nah, termasuk juga kalau kita sudah berbicara Tuhan, berarti kita berbicara tentang masalah ibadah. Itu loh. Tujuannya supaya jangan salah ibadah. Pada dasarnya, tiap-tiap kita ibadah. Diulang sekali lagi, ibadah itu semuanya nilai gitu ya. Itu pokok apa? Gue sih ibadah itu apa? Iya. Terus. Nyembah itu apa? Nggak iya apa? Kerja untuk ibadah itu kerja untuk maksudnya gimana? Gini, kita tuh kerja sebulan penuh dapat gaji tanggal 29 untuk bayar rumah, untuk ngasih nafkah ke anak dan istri, dan untuk makan supaya sekiteng penuh. Nah, berarti kita tiap hari ibadah, menyembah, dan kita persembahkan tuh hasil ibadah kita hasil kerja kita kemana? Satu, ke istri, dua, ke anak, tiga, bayar rumah, yang keempat, makan supaya sekiteng penuh. Dan berarti Tuhannya yaitu istrinya,
sepit. Itu Tuhannya. Loh kenapa? Karena apapun yang dia lakukan dia persembahkan untuk anak, untuk istri, untuk rumah, untuk motor, untuk kita. Ya udah berarti Tuhan itu. Nah ini jangan salah ini kan. Kalau terus-terusan kita berpikir kayak gini terus putar-putar bolak-balik. Saya jadi ingat ke bahasa Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikam beliau yang isinya kayak ini, la tarhab min qawlin ila qawl fatakuna kahimarin dhifar alladhi ittada'a wa ta'akhkhara minhu walakinir hal minal qawl ila qawlin. Nah paham? Kawin minal kawin paham ya? Bahasa kitanya gini kan, nih kamu jangan berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Entong jangan pernah seperti itu. Ini hampir persis kan? Sebab kita pada dasarnya hampir sama. Ya sekarang, kenapa kamu kerja? Saya kan butuh uang. Ini uang itu perkara yang baru. Kita tuh pada butuh uang ke semuanya. Tuh semuanya. Kamu tuh pakai duit, pakai uang radio, lupain dia pakai duit ceksa. Mah ayam malaikatna is royal udah beres. Ayam saudara itu beres. Kita pikiran kalau mau pakai uang, kalau nggak Anda itu uang ini tercipta itu setelah zaman siapa ya? Zaman Jepang kayak gitu dulu membatalkan nggak pakai uang boleh ya ditukar sama duren misalnya, jeruk ditukar sama gerobak ya, terus gerobak ditukar sama istri misalnya gitu ya. Oh iya, jadi sifatnya itu dulu apa? Barter, bukan kayak sekarang. Jadi uang teh baru, kan sih baru. Anda baru atau sudah lama? Hah? Baru uang berarti sama baru. Yang baru butuh apa yang baru? Mantap wajar. Kalau manusia yang butuh uang, kan kedeng-kedeng stres, kedeng-kedeng andai kata dia berhasil, hasilnya tapi stresnya kan? Nih, kayak sekarang orangnya dia pengen jadi presiden. Memang itu presiden itu baru kan? Di Indonesia itu presiden itu baru ada tahun 1945. Sebelum itu tuh nggak ada presiden. Berarti presidennya baru itu dikejar-kejar sama dia. Ini punten-punten yang nggak jadi udah jelas tuh stresnya. Yang udah jadi, yang jadi juga kita stres kan. Bisa di demo, bisa di makanya kata beliau, latar min qawlin ila qawl. Kamu tuh jangan pernah berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nanti kamu kayak himar. Kayak apa sih? Tahu kan himar? Nggak tahu gimana? Masa nggak tahu gimana? Kedelai, keledai, keledai. Nanti kayak keledai itu dia berangkat sama pulangnya dari situ-situ juga. Jadi putar-putar, terus gitu kan? Hidupnya itu kayak keledai. Bukan hari itu kayak balik. Ketika itu balik nah kita tuh jangan kayak gitu diajaknya, makanya kita diajak ngaji tauhid. Awas, Tuhan Anda, Tuhan kita ini tidak khotim, itu Tuhan kita, bukan uang Tuhan kita. Jadi diulang sekali ya, Tuhan itu yang paling diharapkan, yang paling diinginkan, yang paling diusahakan
segala-galanya itu teh cuman